Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut di dalam pendampingan penulisan jurnal ilmiah yang kedua. Setelah sebelumnya, saya membahas tentang pendampingan penulisan jurnal ilmiah pertama. Nah, setelah pendampingan, apakah teman-teman sudah mencoba untuk menulis? Pastinya menulis pendahuluan ya. Nah, saat ini kita lanjutkan dengan pendampingan penulisan jurnal ilmiah kedua. Yang kita bahas pertama adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data. Atau kita bisa nyebutnya metode penelitian ini rohnya dalam penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diangkat. Jadi masalah yang diajukan itu apa, kita bisa menemukannya melalui langkah-langkah penelitian ilmiah. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan di dalam penelitian. Pasti teman-teman sudah sangat akrab ya dengan jenis metode ini. Yang pertama ada metode penelitian kuantitatif. Di dalam metode ini dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur, atau kita mengenalnya dengan istilah instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Jadi ini penelitian kuantitatif menggunakan alat ukur penelitian atau instrumen penelitian, dan analisa datanya bersifat kuantitatif atau statistik. Yang kedua, ada metode penelitian kualitatif. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jadi peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya menggunakan gabungan atau dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis datanya bersifat induktif. Kalau kuantitatif tadi deduktif, kualitatif induktif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Jadi itu perbedaannya antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian kombinasi. Kita biasa mengenalnya dengan mixed method. Ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan. Buatan ini mungkin kita melakukannya di laboratorium gitu ya. Nah, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan atau triangulasi. Analisis datanya kalau untuk mixed method ini bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif atau kualitatif. Jadi ada dua analisis datanya. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Jadi itu antara penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Ada lagi penelitian deskriptif. Ini prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan bisa berupa orang, lembaga, masyarakat, atau lainnya. Yang terakhir adalah metode penelitian pengembangan, atau kita mengenalnya dengan Research and Development, R&D. Untuk penelitian ini biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Itu beberapa jenis penelitian, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan artikel ilmiahnya, dengan permasalahan yang diangkat, mau memilih metode yang mana, langkah-langkah ilmiah mana yang tepat dengan permasalahan yang diangkat. Setelah metode penelitian, ada isi dan pembahasan. Nah, di dalam isi dan pembahasan ini apa aja? Yang pertama adalah tulis hasil.
tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Pada hasil ini berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dari metode yang telah dirancang. Hasil ini berisi jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian yang ingin dicapai sebelum disusun dalam sebuah kesimpulan. Sehingga hasil ini harus disajikan dalam urutan yang sistematis, logis, dan tanpa ada interpretasi. Dan teman-teman juga harus menghindari data yang tidak relevan ya di dalam hasil ini. Jadi data yang tidak relevan dengan tujuan atau hipotesis sebaiknya tidak disajikan, tapi data ini harus disajikan terstruktur, saling terkait, dan mendukung hipotesis atau tujuan. Sehingga membantu pembaca untuk memahami tulisan yang kita buat. Data dalam bentuk gambar atau tabel. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Jadi, hasil memuat data atau temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Berikan uraian terkait pesan dari data yang diperoleh ya. Hubungkan antara variabel dan tren yang diperlihatkan tanpa mengulangi angka-angka atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. Jadi cukup tunjukkan pada pembaca di mana pada tabel atau gambar berapa nih ya data tersebut disajikan. Sehingga pembaca ini bisa memahami data dengan mudah. Kemudian yang berikutnya adalah menulis pembahasan. Data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Jadi di dalam pembahasan ini berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Jadi pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Sebagian jurnal ya atau dari template jurnal ilmiah ini ada yang menggabungkan antara hasil dan pembahasan. Ada yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Dan ada juga yang menggabungkan antara pembahasan dan kesimpulan. Jadi sebelum mengumpulkan atau mengirimkan artikel pada jurnal ilmiah, teman-teman harus membaca dulu template-nya atau format penulisannya seperti apa, disesuaikan ya, supaya sesuai dengan formatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pendampingan penulisan jurnal ilmiah kedua. Mudah-mudahan memberikan pencerahan atau wawasan untuk teman-teman dalam menulis artikel ilmiah. Selamat menulis artikel ilmiah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.